Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Bapak Menteri Perumahan PKP Pak Ara Sirait. Tepuk tangan untuk Pak Ara. Program ini tidak bisa hadir tanpa inisiatif dari Pak Ara, karena awalnya dulu anggaran PKP ini tidak sebanyak ini Bapak Ibu sekalian. Jadi berbeda dengan kementerian yang lain, KL yang lain, anggarannya sudah ada. Nah, kalau Pak Ara ini targetnya 3 juta rumah, anggarannya yang ada mungkin cuma cukup buat 200.000. Jadi Pak Ara dengan kreativitasnya, dengan jaringannya, dengan kerja kerasnya, mampu meningkatkan anggaran di PKP. Jadi ini kementerian yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Bu Winnie, ya, Kang Deddy Mulyadi, teman-teman dari Wali Kota, Bupati, Pak James Riyadi, ya, kesempatan perumahan di tahun 2025 ini adalah kesempatan yang rasa-rasanya Pak James, ya, itu belum pernah sebesar dan semasif ini, ya. Karena itulah kemudian tentunya harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Presiden Prabowo punya program sangat banyak, tapi kalau saya sederhanakan Bapak Ibu sekalian, saya menyebutnya Prabonomics, Kang Deddy. Prabonomics itu cirinya ada 2. Pertama, memerangi kesenjangan. Jadi Pak Prabowo sebelum menjadi presiden, dari tulisan-tulisan, dari pidato-pidato beliau, sudah menyadari bahwa salah satu pekerjaan rumah bangsa kita itu adalah kesenjangan. Beliau mengatakan di dalam bukunya Paradoks Indonesia, bagaimana 1% penduduk Indonesia menguasai hampir 30%, 40% kekayaan Indonesia. Dan 10%, Kang Deddy, 70% kekayaan Indonesia. Dalam rapat-rapat kabinet, tentu Pak Ara dan Bu Winnie juga hafal, beliau mengatakan, pertumbuhan ekonomi kita boleh jadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. 512 ya Bu ya. Ya. Tetapi Jawa Barat di atas itu. Tepuk tangan buat Kang Deddy Mulyadi. Ya, hebat. Jadi penduduknya besar, ya, wilayahnya luas, tapi ternyata Pak Deddy mampu membawa Jawa Barat menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, lebih tinggi daripada tingkat nasional. Boleh tepuk tangan lagi, boleh. Ya. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi yang 512 di atas pertumbuhan ekonomi di negara lain, ya Pak James ya. Tetapi kata Pak Prabowo tidak boleh berhenti di situ. Karena itu bisa menipu, Pak. Terus terang saya sudah melihat data bagaimana pendapatan keluarga di Indonesia, ya, kalau itu 100% Bapak Ibu sekalian, itu sekitar 2/3-nya itu di bawah 5,8 juta per keluarga. Bukan per orang Pak ya. Gitu. Nah, sekitar 1/3-nya baru di atas 5,8 juta. Tolong nanti dikoreksi Ibu Winnie kalau ini salah. Dan hanya ada 1% keluarga yang pendapatannya itu di atas 27,5 juta per bulan. Jadi kita bisa lihat bahwa struktur masyarakat ekonomi kita, Pak Deddy, memang sangat membutuhkan satu, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, membutuhkan program-program yang mampu membantu mereka yang pendapatan ini masih menengah ke bawah untuk bisa mendapatkan akses kepada kebutuhan pokok. Tentu saja salah satunya adalah perumahan, begitu. Nah, tadi saya keliling ikut Pak Menteri PKP, ya, keliling, ada brosur-brosur saya lihat. Di situ ditawarkan perumahan subsidi. DP-nya berapa, Bu, Pak? 1 juta, betul ya tadi ya? Ada 1 juta. Cicilannya
Berapa Pak Heru? 1,1. 1,1. Jadi perumahan subsidi ini sangat diperlukan, mengingat tadi yang saya sampaikan, bahwa struktur masyarakat Indonesia kebanyakan itu masih di bawah 5,8%. 5,8 juta. Bahkan angka tengahnya Bapak Ibu sekalian, itu bisa di sekitar 3-4 juta. Itu Pak Ara. Jadi yang dikerjakan oleh Pak Ara, dikerjakan oleh KDM, dikerjakan oleh Pak Bupati, wali kota, ya. Ini sesungguhnya memang sesuai dengan kondisi masyarakat kita. Ya. Tentu pemerintah tidak akan berhenti dengan kondisi yang ada, ingin lagi ditingkatkan. Ya, makanya Menteri Keuangan yang baru, ya, koboi kita Pak Purbaya, ya. Beliau mengatakan bahwa terlalu lama ekonomi Indonesia itu nginjak rem. Ya, disiplin fiskal bagus, ya, ngeluarin duit hati-hati bagus, nyimpan uang di Bank Indonesia bagus, tetapi sebetulnya kalau kelamaan diinjak rem, mobilnya nggak bergerak. Karena itu pada hari ini Pak Purbaya, ya, mencoba dengan pendekatan baru, pendekatannya injak gas. Injak gas. Pasar ekonomi harus diguyur dengan uang. Ada simpanan uang di Bank Indonesia berapa? 500 miliar, 400 miliar ya Pak ya. Triliun ya. Ya. Oh, berarti nggak ngantuk ini. 400 500 triliun diambil 200 triliun ya. Ditaruh di bank. Supaya apa? Supaya bank punya likuiditas. Ya. Nah, Pak Ara sebelum ada Menteri Purbaya mindahin duit 200 triliun itu, sudah duluan Pak. Beliau ngambil uang dari BI lewat program Giro Wajib Minimum. Tadinya berapa Mas? Dari 5% menjadi 4%, dapat sekitar 130-150 triliun ya Mas ya. Ya. Jadi sebetulnya saya mau mengatakan Pak Purbaya memang pinter, tetapi sebetulnya Pak Purbaya keduluan oleh Pak Ara. Karena Pak Ara sudah ngambil duluan program seperti itu. Iya. Nah, kalau Pak Purbaya kan mindahin uang 200 triliun ini untuk berbagai macam program, menggerakkan ekonomi, kredit usaha dan yang lain-lain. Kalau Pak Ara khusus memindahkan 150 triliun untuk perumahan. Ya. Supaya apa? Supaya nanti masyarakat bisa mendapatkan dalam tanda kutip dana murah. Disebut dana murah kenapa? Karena bunganya lebih rendah dibandingkan dengan bunga komersil ya Pak James ya. Gitu. Sehingga teman-teman masyarakat berpenghasilan rendah itu bisa mendapatkan akses kepada perumahan dengan lebih mudah. Saya saksi mata Bapak Ibu sekalian, di Kementerian Dalam Negeri ada penerima FLPP. Diwawancara oleh Pak Ara, ditanya oleh Pak Ara, sebelum punya FLPP tinggal di mana? Katanya kos. Berapa bayarnya satu bulan? 2 juta rupiah. Sekarang tinggal di mana? Rumah FLPP. Berapa cicilannya satu bulan? 1,7 juta rupiah. Jadi ternyata di zaman Pak Prabowo ya, beli rumah lebih mudah daripada bayar sewa. Saya terkejut terus terang Pak James. Saya terkejut ya, bahwa kalau dulu itu ada mitos beli rumah lebih mahal daripada sewa, ternyata realitanya sekarang ini adalah beli rumah lebih mudah daripada sewa. Ini adalah terobosan. Ini adalah program yang dikerjakan oleh Pak Ara sebagai menterinya Pak Prabowo. Tugasnya apa? Menyediakan perumahan bagi masyarakat. Mengurangi backlog. Backlog itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Atau bahasa Sundanya apa Pak kira-kira Pak? Hah? Ngadek. Ngadek. Ngadek-dek. Mandek. Oh mandek. Mandek ya. Ada yang mandek dari kepemilikan, ada yang mandek dari kualitas. Mandek dari pemilikan itu artinya apa?
belum punya rumah, udah menikah, udah punya anak, tapi belum punya rumah, entah sewa, entah di rumah mertua indah, perumahan mertua indah. Ya. Kalau yang mandek kualitas, punya rumah tetapi kondisinya tidak layak atau kurang layak, ya bocor lah, nggak ada pagar lah, nggak ada pintu lah, bang gawat juga kalau nggak ada pintu. Itu. Nah, itu semua dikerjakan oleh Pak Prabowo lewat Pak Ara. Dan yang harus dikejar ini sangat banyak, makanya membutuhkan bantuan berbagai pihak. Karena itulah kami di KSP yang tugasnya monitoring dan evaluasi program prioritas pemerintah, Presiden sangat mendukung kegiatan ini. Karena apa? Karena kegiatan ini tidak berdiri sendiri, ada ekosistem di dalamnya. Ada keuangan, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada BPS, ada pengembang, ya. Dan hebatnya Kementerian PKP pada hari ini bukan cuma mendorong untuk adanya pengembang, bukan cuma mencarikan dana, tetapi juga mengajak untuk meningkatkan kualitas pengembang Indonesia. Sekarang kalau mau jadi pengembang nggak boleh sembarangan, ya Pak Joko ya. Boleh berdiri Pak Joko, boleh berdiri. Nah ini Ketua RE, ya, Real Estate Indonesia, ya. Ini orang Bandung, casing Jawa Tengah. Solo casing Jawa Tengah. Ya, jadi ini orang Bandung casing Jawa Tengah. Beliau ini sangat terbantu karena untuk bisa meningkatkan kualitas para pengembang, kalau cuman RE saja yang berjalan ya Pak ya, banyak yang bandel Pak ya. Tetapi kalau sudah pemerintah kayak Pak Ara, sudah Mas Heru dari BP Perumahan yang turun, nggak ada pilihan. Karena kalau kualitasnya jelek, nggak bakal diberikan akses kepada FLPP, kepada KUR. Betul ya Pak ya? Betul. Gitu. Jadi ini yang namanya ekosistem Pak KDM. Semua berpartisipasi, semua bekerja sama. Ya. Jadi Pak Prabowo berusaha mengatasi masalah kesenjangan gizi lewat MBG, kesenjangan pendidikan lewat renovasi sekolah, ya, lewat sekolah rakyat, mengatasi kesenjangan perumahan. Ya. Perumahan itu menurut studi Bapak Ibu sekalian ya, salah satu tugas kehidupan paling berat manusia itu salah satunya adalah punya rumah. Bisa nggak makan? Bisa. Bisa punya baju? Bisa. Bisa sekolah? Bisa. Bisa punya rumah? Belum tentu. Tapi itu dulu. Sekarang dengan adanya Pak Ara semua bisa punya rumah. Insya Allah. Tepuk tangan lagi buat Bapak Ibu sekalian. Nah. Tapi begini, ya, yang namanya perumahan itu ada dua sisi Bapak Ibu sekalian. Ada sisi supply, ada sisi oh kok nggak kedengaran ini di ITB kan? Permintaan, ada supply, ada demand. Nah, Pak Ara ini udah kerja keras luar biasa, pemerintah sudah kerja keras luar biasa untuk sisi supply. Tapi demand-nya juga harus ikut, harus ngebareng nih. Dana udah tersedia, FLPP 350.000 rumah. Pak Ara ini 350.000 hanya FLPP aja apa termasuk KUR Pak? Ya, kalau dengan KUR berapa Pak? KUR berapa Pak? Iya. Jadi semua sudah dipermudah. Tapi sekarang yang mau beli, yang mau ikut ini, mau ngambil ini belum. Nah jadi ini satu PR lagi. Dalam waktu yang tidak terlalu panjang Bapak Ibu sekalian, harus segera ada yang memanfaatkan. Ya, jadi inilah pentingnya kegiatan sosialisasi pada hari ini. Ada banyak cara sosialisasi, saya sudah catat. Mungkin salah satunya adalah teman-teman nanti bisa masuk ke BPJS Tenaga Kerja ya Pak. Karena BPJS Tenaga Kerja itu isinya adalah para pekerja, ya, buruh pabrik, ya, semua ada datanya ditawarkan. Kemudian tadi disampaikan oleh, saya lupa apa Bu Wini tadi ya, kumpulkan
perbankan ya, perbankan, terutama yang besar-besar, mereka tuh biasa kirimin ini informasi, WA Blast, tawarkan kepada bank-bank yang memang yang besar-besar, BJB, bukan hanya BJB tapi Bank Mandiri, bank yang lain-lain, tawarkan gitu. Tambah satu usul terakhir nih Pak Ara, kalau bisa iklannya itu masuk ke YouTube. Sekarang ada banyak YouTuber yang populer di kalangan Gen Z, di kalangan anak muda. Karena yang paling memerlukan perumahan itu adalah YouTuber Gen Z, ya. Ada nama macam-macam. Ada siapa tuh? Siapa sekarang YouTuber yang populer itu? Saya tahu Jerome Pauline. Ah. Siapa lagi coba? Hah? Apa? KDM. Ya, itu, ya. Itu. Jadi sebetulnya itu Kang hadir di sini itu diminta pasang iklan gitu, tapi gratis. Tapi begini Mas, saya usul, bila perlu sebagian dana itu dipakai untuk biaya iklan, Pak. Bagaimana Anda mau menjual sesuatu tanpa Anda keluar biaya marketing, Pak? Menurut saya itu lumrah, jamak. Pengembang kan gitu kan Mas ya. Mau promo, mau jualan rumah, bikin brosur, bikin apa lagi? Bikin event, bikin iklan, ya, bikin apa? Bikin tour, gitu. Jadi maaf, menurut saya, hemat saya Pak Ara, dari sekian anggaran yang ada tadi itu, memang mayoritas sekali itu buat bangun rumah, tapi sebagian juga bisa dipakai untuk marketing, gitu. Nah kalau mau pasang iklan di TV, ya. Enggak ada yang lebih hebat daripada Pak James Riyadi. Beliau pernah pasang iklan yang paling masif dalam sejarah Republik Indonesia. Itu adalah Pak James Riyadi. Jadi menurut saya kalau mau serapan tinggi, ya, sisi demand-nya naik, ya, kita juga harus promosi, menyediakan sistem betul, menyediakan anggaran pembangunan betul, dana murah betul, tetapi jangan lupa untuk beriklan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.